warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, untuk pembelajaran hari ini materi kita adalah perdagangan internasional ya. Di sini yang saya tuliskan cuma poin-poinnya aja ya. Untuk handoutnya silakan kalian baca-baca lagi. Ini secara garis besar ya materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang pengertian dari perdagangan internasional. Nah, kita pertama garis bawahi dulu kata perdagangan. Perdagangan itu kan bisa kita artikan sebagai proses tukar menukar ya. Nah, proses tukar menukar. Apa yang ditukar menukarkan, apa sih yang ditukar ini? Ya, yang ditukar adalah barang dan jasa dengan sejumlah uang gitu ya. Jadi untuk perdagangan internasional ini bisa kita definisikan proses tukar menukar yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Nah, jadi konteksnya itu internasional ya tukar menukarnya. Apa sih manfaat dari perdagangan internasional ini? Bisa kita lihat dari 5 sudut pandang. Sudut pandang pertama itu adalah sudut pandang ekonomi. Maksudnya kita melihat manfaat perdagangan internasional dari segi ekonomi, misalnya dia bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya. Kan nggak setiap negara itu bisa menghasilkan kebutuhannya ya. Makanya dengan perdagangan internasional ini kebutuhan dari negara tersebut bisa dipenuhi ya. Atau misal dari segi ekonomi bisa memperluas pasar ya. Jadi pasar produk di negara itu akan lebih luas kalau dipasarkan secara internasional. Yang kedua, manfaat secara sosial. Nah, manfaat secara sosial ini bisa kita lihat misalnya kayak di ini kegiatan pariwisata ya, dimana di situ ada kegiatan penyampaian budaya gitu ya, budaya misalnya di Bali, budaya Bali kepada pariwisatawan mancanegara gitu ya. Itu dari segi sosial bisa ada pertukaran budaya gitu ya. Terus dari segi politik, dengan adanya perdagangan internasional ini kerjasama antar negara itu bisa lebih dekat lagi ya, karena perdagangan internasional ini salah satu sarana kerjasama antar negara-negara gitu. Selanjutnya juga ada manfaat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini biasanya lebih kepada alih teknologi ya. Jadi ketika kita membeli barang di pasar internasional, kita punya kesempatan untuk mempelajari barang itu untuk selanjutnya bisa kita terapkan atau kita modifikasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di negara kita gitu ya. Juga selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan gitu ya. Jadi di bidang pertahanan dan keamanan ini dengan perdagangan internasional kan kerjasama di berbagai bidang ini semakin meningkat ya, termasuk di bidang politik, di bidang sosial, terus di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi nantinya negara-negara ini bisa saling bekerja sama gitu ya dalam hal keamanan ketika melakukan perdagangan internasional. Entah misalnya keamanan itu berupa ketika transit gitu ya, misalnya Indonesia mau mengirimkan barang ke Eropa bisa transit melalui Singapura dan di situ udah terjamin pertahanan dan keamanannya. Atau bisa juga dalam bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan itu sendiri ya. Dan salah satu sarananya dari perdagangan internasional. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian baca-baca ya.